Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, orang Minang itu terkenal dengan orang-orang yang diplomatik dari zaman dulunya. Jadi banyak sekali orang-orang yang cerdas, bahkan sampai ke mancanegara. Nah, kali ini saya akan bercerita soal salah seorang orang berdarah Minang yang berada di Singapura. Dia adalah salah seorang pemersatu Melayu yang ada di Singapura. Sampai sekarang namanya masih dikenang karena telah berani untuk meminta sebidang tanah untuk orang-orang Melayu yang ada di Singapura. Dan namanya juga diabadikan menjadi stasiun MRT di Singapura. Nah, inilah jejak langkah orang-orang Minangkabau yang ada di mana-mana. Jadi bagaimana cerita tentang tokoh ini? Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen, di share jika ini bermanfaat buat semuanya. Ini dia kisah tentang salah satu tokoh dari berdarah Minangkabau yang telah berhasil menjadi orang berpengaruh di Singapura. Dia adalah Muhammad Yunus bin Abdullah. Seperti apa ceritanya? Kita tidak usah berlama-lama, ini dia. Cekidot. Muhammad Yunus Abdullah lahir di Singapura tahun 1876, wafat di Singapura tahun 1933, merupakan seorang wartawan, politisi, dan pendiri Kesatuan Melayu Singapura. Yunus merupakan anak seorang pedagang Minangkabau dari Sumatera Barat. Dia belajar di Raffles Institution pada tahun 1893. Pada tahun 1907, ia menjadi editor koran berbahasa Melayu, Utusan Melayu. Dia merupakan salah seorang Melayu pertama yang menjadi hakim perdamaian pada tahun 1922. Pada tahun 1924, ia terpilih sebagai wakil kaum Melayu dalam Dewan Legislatif Straits Settlements. 2 tahun kemudian, ia mendirikan Kesatuan Melayu Singapura, Singapura Melayu Union, sebuah organisasi politik yang membela hak-hak kaum Melayu Singapura. Tujuan utama dari Kesatuan Melayu Singapura adalah untuk mempromosikan kemajuan Melayu serta meningkatkan pendidikan dan minat dalam politik. Bisa dikatakan bahwa Kesatuan Melayu Singapura merupakan pelopor organisasi nasionalis Melayu di Singapura. Pada tahun 1927, dia meminta kepada pemerintah sebidang tanah untuk membangun sebuah kampung Melayu. Pemerintah menyetujui rencana tersebut dan memberikan uang sejumlah 700.000 US dollar kepada Yunus yang digunakannya untuk membeli tanah seluas 600 hektar. Untuk mengenang jasa-jasanya, kampung ini akhirnya diberi nama sebagai Kampung Yunus dan di dekatnya terdapat stasiun MRT Yunus. Jadi itu bro, dia termasuk orang yang pertama dalam melakukan sebuah hal. Ini patut dicontoh buat kita zaman sekarang ini, karena kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang cerdas, generasi Minangkabau itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bersumbu pendek, mudah sekali terpancing oleh isu-isu yang tidak jelas dan menurunnya kadar kecerdasan orang-orang Minang pada saat ini. Nah, tipikal orang Minang ini adalah orang yang senang sekali dan bangga sekali menjadi orang Minang. Dia selalu mempertahankan dan selalu menjadi orang yang sangat membanggakan untuk Minangkabau. Itu benar-benar orang Minang. Terima kasih sudah menonton YouTube saya, Mulifa Channel. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.